saya habis sholat isya itu tidur, terus malam itu kayak ada sosok besar, banyak rambutnya seperti sapu yang buat nyapu lantai, besar-besar, jadi tinggi besar, terus nginjek perut saya. Selamat petang sahabat mistis. Pada episode pertama ini, saya kedatangan seorang remaja yang mengalami gangguan gaib yang sangat luar biasa. Mendengarkan cerita dari temannya, beliau ini mengalami gangguan tersebut dikarenakan hobinya sendiri. Untuk lebih lengkapnya, beliau sudah berada di sini. Selamat malam, Mas Robi. Malam. Apakah benar Anda mengalami gangguan makhluk gaib yang luar biasa? Iya, betul sekali. Dan saya mendengar dari cerita teman Anda, itu karena hobinya Anda sendiri. Iya. Oke, sekarang tolong ceritakan kembali kejadian Anda dari awal sampai akhir. Iya. Jadi awalnya begini. Awal dari hobi yang mencelakai saya sendiri. Tepatnya kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, teman saya mengajak saya berburu hewan di tepian sungai dan di dalam hutan. Waktu itu saya sedang berburu biawak bersama teman saya, namanya Imron. Tapi entah kenapa kok sepi biawaknya gitu. Tapi saya melihat burung waktu itu pas di tepian hutan. Burungnya itu merdu sekali suaranya, juga besar dan cantik warnanya. Kalau dijual pasti mahal. Jadi waktu itu pukul 2.30 saya masuk ke dalam hutan bersama Imron. Jadi 2.30 itu artinya jam setengah 3 sore. iya, sore, waktu itu sore. Sepulang saya dari sekolah, dulu pulangnya sekolah itu jam 2, kurang lebih jam 2-an sampai di rumah itu. Hutan ini nggak jauh sih dari pemukiman desa itu, sekitar setengah jaman lah kalau dari desa itu. Naik motor, bukan jalan kaki. Jadi hutannya itu lebat. Saya ragu untuk masuk ke sana itu. Motor apa bisa ya masuk ke sana? Saya coba aja deh, kalau nggak bisa ya udah gitu. Pas saya masuk, ternyata di dalam hutan itu, tepian hutan itu ada rumah tua yang bangunannya itu kayu ya, bukan kayak sekarang semen-semen gitu. Penuh cuma kayu, ranting, banyak rantingnya, pagarnya itu ranting. Dan di sana itu kayak sepi gitu, kok banyak sarang laba-laba, apa rumah ini nggak ada penghuninya apa gimana. Pas saya mau masuk, ternyata di samping rumah itu ada orang yang usianya paling sekitar 70-an lah. Saya izin, Pak, saya nitip motor di sini, mau kemana le, katanya gitu. Oh, saya mau berburu, Pak. Ternyata sama orang itu nggak boleh, entah kenapa nggak boleh, katanya di sini bered gitu. Bered itu angker ya. Terus saya tanya sama teman saya Imron, gimana Ron, dilanjutin nggak nih? Lanjut aja, burungnya tadi bagus, sayang katanya. Ya udah, saya izin sama orangnya, nggak apa-apa Pak, kalau ada apa-apa nanti saya tanggung sendiri gitu. Katanya, oh kan udah dibilangin kok, pancet gitu. Ya udah, langsung saya masuk. Tadi pas saya masuk itu, di sana itu banyak kicauan burung, tapi saya nggak lihat gitu. Burungnya itu nggak ada. Di mana burungnya?
Ternyata itu ada di pohon besar tinggi, jadi sulit untuk mengambilnya ya. Jadi saya harus manjat pohon untuk bisa membidik burung itu. Oh, berarti Anda manjat pohon yang di pohon burung tersebut atau di pohon lain? Di pohon lain. Jadi pohonnya itu besar ya. Kalau manjat gak mungkin lah, soalnya besar. Jadi saya manjat pohon lain, sekiranya bidikan saya itu bisa sampai ke burung itu. Jaraknya sekitar 15 meteran lah. Jadi pas udah saya bidik, saya yakin saya tembak burung itu. Duar. Kok gak kena ya? Apa terlalu jauh? Saya naik lagi. Biar deket gitu lah. Saya tembak lagi. Duar. Loh, kok masih nggak kena? Padahal pas dibidikan, tapi burungnya kok nggak kenapa-napa gitu. Saya bingung. Coba lagi lah. Saya coba lagi. 3 tembakan ya. Duar. Ternyata burung itu kena, tapi kena jatuh tapi nggak ada. Saya cari kan, nggak ada bekas darahnya itu. Padahal tadi kena. Imron juga yakin katanya kena tadi kena. Oh, berarti putar-putar itu burung itu udah jatuh. Jatuh, saya yakin jatuh burung. 3 peluru bersarang di kepala burung. Jadi pas udah jam 4:30, saya gimana nih ya, mau lanjut apa enggak, udah petang nih. Terus kata Imron, sayang tapi ini udah mau malam gitu, percuma nggak kelihatan. Lanjut apa enggak ini? Pulang aja lah Rom, nggak bisa, besok aja lagi. Terus saya pulang, saya kembali ke rumah tua tadi. Saya cari orangnya mau pulang gitu ya, kan nggak enak kalau pulang nggak bangun. Jadi pas saya cari, saya buka pintunya kok nggak ada gitu. Rumahnya jadi berantakan, kotor ya. Jadi bawahnya itu bukan sekarang keramik gitu ya, jadi masih tanah liat. Saya cari-cari, muter-muter rumahnya kok nggak ada. Terus saya langsung pulang aja deh, nggak apa-apa. Mungkin minggu depan atau kapan hari kita kesini lagi. Terus langsung pulang. Kok pas di perjalanan kan saya diboncengin Imron. Kok berat banget sih senapan ini, kan saya bawa senapan. Berat banget sih, pegel-pegel itu, kayak panas dingin. Terus gimana ini, kenapa ini, apa tadi digigit nyamuk demam berdarah apa gimana, kan ke hutan ya, kok panas dingin. Mungkin kecapean atau gimana. Saya pulang habis antar Imron, terus saya langsung pulang ke rumah saya. Pas di rumah itu azan maghrib, jadi saya langsung mandi. Pas waktu saya mandi itu kok beratnya itu tetap ya, kayak di menggendong sesuatu gitu, punggung sini kayak dicekek gini lah, seperti ini. Oh, berarti Anda kayak kerasa dicekek atau digendong itu dari pulang tempat itu ya, dari hutan ya, itu ya? Dari hutan itu udah kerasa berat. Saya pikir emang senapannya yang berat gitu. Kok saya mandi tapi tetap berat gitu. Dan pas udah mandi itu saya kayak mimisan gitu. Saya demam lah, saya kecapean apa gimana, sakit lah. Tapi sepertinya nggak apa-apa, kuat untuk kalau mau ngapa-ngapain itu masih enak lah. Tapi panas dingin banget. Jadi saya putuskan untuk istirahat, tidur. Tengah malam itu kebangun, seperti ada yang mengganggu itu. Kayak malam-malam itu kayak ada yang bangunin, bisikin bangun gitu. Padahal nggak ada orang, saya hidup di rumah sendiri ya. Jadi suara itu seperti suara laki-laki atau perempuan? Sepertinya laki-laki. Soalnya suaranya agak lantang. Kayak bangun, tapi bukan keras, tapi pelan, tapi membuat saya bangun. Saya bangun.
jam tepatnya itu jam setengah 2 nih. Kalau kata orang duluan, mimpi di tengah malam itu pertanda biasanya. Wah, tapi saya nggak percaya lah. Esoknya saya ke rumah Imron, bertanya sesuatu. Ron, kamu nggak kenapa-kenapa dah? Aku kok habis berburu kemarin kok rasanya kayak sakit semua badan. Enggak, wah, paling ya perasaanmu tuh. Tapi saya lihat Imron itu seperti kayak takut gitu, takut mengutarakan sesuatu. Jadi kamu ada apa sih kok kayak bingung gitu? Kak, nggak apa-apa gitu. Pas terus dapat 3 hari ada yang aneh gitu dalam malam saya, tepatnya hari Kamis waktu itu, Kamis Wage kalau nggak salah. Saya habis sholat isya itu tidur, terus malam itu kayak ada sosok besar, banyak rambutnya seperti sapu yang buat nyapu lantai, besar-besar itu, tinggi besar, terus nginjek perut saya. Itu Anda keadaan sadar? Oh, saya tidur, tapi kayaknya saya sadar, tapi padahal saya tidur. Posisinya saya tidur. Saya berteriak-teriak tapi nggak keluar suara. Wah, itu yang paling saya takuti itu gitu. Wah, malaikat maut apa ini, gimana ya? Namanya orang nggak tahu ya. Saya mau mati apa gimana ini, diinjek-injek ini. Terus itu udah lama saya kehabisan nafas, kemudian saya bangun. Tadi apa ya? Padahal saya bangun tapi kok nggak bisa bangun tadi itu. Entah itu apa ya namanya. Saya seperti melihat sosok besar menginjak saya itu. Bola matanya itu sebesar piring ya. Saya takut, warnanya merah, kakinya berbulu, gak pakai baju dia. Saya bingung apa ya tadi. Terus dapat 2 hari dari mimpi itu, saya datang lagi ke Imron. Ron, kamu yakin gak kenapa-napa? Emang kamu kenapa sih gitu? Imron tanya saya. Ya kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang ganggu saya. Apa ada yang gak suka sama saya gitu? Saya bingung. Kamu perasa gak? Ternyata Imron waktu itu mau mengaku, ternyata Imron juga sama, mimpi ya. Mimpi, tapi nggak separah saya ceritanya. Cuma mimpi, sekedar mimpi didatengin apa gitu, seperti orang besar katanya. Tapi nggak sampai diinjak katanya. Wah, ini pasti tanda-tanda ini, Ron. Oh, berarti Imron juga mengalami hal yang sama? Iya, betul. Tapi nggak separah Anda gitu ya? Iya. Saya bingung itu, kenapa saya ini? Terus ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin itu cuma firasat kita berdua. Jadi saya pulang lagi ke rumah, tetap jadi pikiran sih, kenapa ya saya? Waktu itu sekitar jam berapa ya? Jam 7-an saya baru mandi. 7 malam? Iya, jam 7 malam saya baru mandi. Waktu itu pulang agak kemalaman dari rumah Imron. Ya. Saya mandi itu, tiba-tiba saya jatuh seperti dipukul dari belakang. Itu di kamar mandi? Iya, itu di kamar mandi. Seperti dipukul keras, bukan pakai kayu tapi pakai tangannya seperti ini tapi besar gitu. Oh, seperti pukul gini. Tapi nggak kelihatan tangan itu? Nggak kelihatan. Tapi kerasa kayak dipukul tangan gitu? Iya, punggung saya sini seperti dipukul. Wih, apa itu tadi? Padahal nggak ada yang jatuh dari atap gitu. Memang kamar mandi saya kan atapnya itu kayu ya. Saya kira kayu itu jatuh, ternyata bukan. Dan saya sempat bingung nih, kenapa ini? Itu membuat saya kepikiran. Terus saya seperti biasa lah, saya habis mandi pergi ke tongkrongan biasa, tempat teman-teman ngopi, mau cerita ke teman-teman ini tapi kayak nggak enak gitu.
kan terkenal ngerobi maco. Wah, sama setan takut. Jadi gimana? Sempet bingung ditanya sama teman, kenapa sih ini? Biasanya jam segini lo ngelawak kamu ini. Jam segini tapi kok diem aja. Saya jawab nggak apa-apa. Oh itu Lagi waktu di lain. tongkrongan di Iya. warung ya. Waktu di tongkrongan. Saya lanjut. Jadi pas dari tongkrongan itu saya nggak enak sama teman-teman, nggak bisa diajak bercanda, jadi saya pulang aja lah daripada mereka kepikiran. Saya pulang hari Senin malam, Senin Pon itu ya. Saya pulang dari tempat kopian itu. Pas saya pulang saya tidur itu dimimpiin orang besar itu lagi. Tapi sekali ini mimpinya itu orang besarnya itu banyak dan dia cuma melotot sambil gini. Dia nggak ngapa-ngapain tapi sambil gini. Saya seperti bangun tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau saya pukul tapi saya nggak bisa. Gimana ini? Ayo bangun, pukul gitu. Saya orangnya kan nggak takutan ya. Apalah horor itu, saya nggak takut. Jadi cuma saya liatin aja. Dapat 30 menitan itu saya kebangun. Terus saya mikir lagi, wah ini pasti ada yang nggak beres ini. Saya itu dari jam 1 itu kan kebangun jam 1-an. Saya kebangun itu jam 1 sampai paginya saya nggak tidur. Oh berarti Anda kayak merasa terganggu sekali gitu ya dengan kejadian yang ya semacam kayak ketindihan gitu kan? Iya. Oh, itu beberapa hari yang lalu yang ketindihan. Yang ini cuma dipelototin aja. Oh, Gimana ini? Kepikiran sampai pagi itu saya ke rumah Imron tepat jam berapa ya? Pokoknya habis sembahyang subuh lah, salat subuh. Orang baru salat subuh itu saya langsung ke rumah Imron. Saya udah nggak tahan nih. Ron gimana ini, saya diganggu lagi. Yang bener, iya. Kamu nggak percaya? Kamu tidur di rumah temenin aku itu. Saya bilang gitu. Wah kamu ini cowok penakut itu. Jadi langsung saja saya ceritakan semuanya. Gimana ya? Apa lebih baik kita ke sana lagi? Tunggu, katanya Imran gini. Tunggu. Jangan buru-buru. Kita tanya sama orang yang lebih ngerti aja. Orang yang lebih ngerti gimana? Pak Lurah itu lah. Bukan. Kita pergi ke rumah siapa ya namanya? Saya lupa lah. Mbah siapa itu? Saya habis sholat subuh di rumah Imron, saya ke sana, terus bertemu mbah tadi. Siapa yang mbahnya? Saya lupa lah. Mbah siapa itu? oh berarti yang kenal sama orang pintar itu Imron? Ya, saya nggak kenal. Saya nggak punya kenalan orang-orang pintar. Teman saya. Saya cerita ke mbahnya semuanya itu, Mbah saya begini. Terus katanya mbahnya itu ternyata saya dihantui sosok besar. Ya emang kan saya udah cerita. Jadi orang ini bener nggak sih gitu, saya agak-agak nggak percaya gitu. Jadi terus habis saya cerita itu orangnya nyuruh saya ke sana lagi. Oh gimana mbah ini? Saya habis ke sana sakit kok disuruh ke sana lagi. Lalu tambah sakit saya. Oh nyuruh ke sana itu dengan alasan gimana? Atau suruh ngapain atau gimana? Ya saya disuruh membawa sesajen sama apa itu yang bulat itu kembelung keluar asap itu. Oh Itu dari mbahnya, bawa ini ke sana katanya. Saya waktu itu nembak anaknya itu, anak perempuannya itu, orang besar itu. Saya nembak burung ke sana, Mbak, bukan menembak anak orang. Oh berarti itu bukan orang katanya. Kata Mbak itu kamu tuh nembak burung? Iya, bukan. Kata saya itu nembak burung. Tapi kata mbahnya itu nembak anak perempuannya orang besar. Oh berarti tadi tuh yang burung itu sebenarnya anaknya makhluk halus yang menyerupai burung gitu ya? Iya, tepatnya seperti itu.
Masa bang, saya yakin itu bukan seperti orang tapi hewan itu bang. Udah kamu mau sembuh apa enggak bang? Saya pikir lagi, ya udahlah, saya mau sembuh gitu. Terus saya ke sana lagi. Waktu itu hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat saya ke sana lagi. Itu kira-kira jam berapa itu? Siang. Kalau sore saya nggak berani. Oh siang. Habis sholat Jumat itu saya ke sana. Ke rumahnya mbahnya dulu ambil sesaji itu, terus habis itu ke hutan itu tadi. Pas saya ke sana sekalian mau silaturahmi ke rumah orang tua yang saat itu menempati rumah itu, kok nggak ada gitu. Mungkin masih sholat Jumat belum pulang. Orang yang pertama ngelarang. Iya. Iya, yang melarang untuk masuk ke hutan itu ya. Iya. Orang itu nggak ada ya. Saya juga mau minta maaf dan mau izin itu. Saya ke sana. Terus di sana itu juga ada gangguan. Saya melihat ular besar. Ular besar itu lewat depan. Ular apa itu? Kok bawa senapan tadi, lumayan. Namanya juga hobi ya. Saya hobinya berburu. Imron mau pegang ular, wah jangan dipegang lah, nanti ada apa-apa lagi. Itu posisi Anda bawa sesajen itu ya? Iya, saya yang bawa, Imron yang di belakang saya. Lalu lanjut lagi Ron. Lanjut, terus pas udah sampai di sana, kok ada bayangan besar gitu. Tapi Imron kok gak lihat. Saya melihat, kok Imron gak lihat ya? Apa ya? Cuma seperti bayangan gitu, bukan kayak di mimpi saya, kan jelas kalau di mimpi saya. Waktu itu bayangan besar sekitar 15 meteran lah. Tinggi berarti ya? Tinggi, besar. Padahal di sini nggak ada cahaya masuk itu. Cahaya masuk kan nggak bisa, itu bayangan apa ya gitu. Wah, saya positif aja lah. Saya pengen sembuh. Jadi langsung saya ke sana minta maaf sama entah itu yang menunggu atau yang saya tembak kepalanya kemarin. Saya minta maaf sama baca yang dikasih mbah-mbahnya tadi. Oh berarti dikasih mantra gitu ya? Iya, dikasih, terus baca-baca gitu. Habis itu saya pulang, saya mau istirahat lah. Semoga malam ini gak diganggu lagi. Pas sampai rumah saya tidur itu udah nggak ada yang ganggu lagi, jadi nyenyak gitu. Saya telepon Imron, bangun itu jam berapa ya, jam 6 lah. Saya bangun, saya telepon Imron, Ron kamu sudah nggak apa-apa tak? Katanya dia udah nggak nih, mungkin manjur mantra mbahnya gitu. Tapi saya masih nggak percaya sih. Wah, mungkin adat istiadat lah itu, bukan makhluk halus lah. Saya nggak percaya makhluk halus. Mungkin itu cuma firasat ya, tapi terlihat nyata, patut dipercayai sih. Tapi kan kita nggak boleh musyrik lah kalau gitu. Cukup menyeramkan juga Mas ya. Iya, saya sebenarnya nggak mau ya cerita itu lagi. Saya kepikiran seumur hidup ya, cuma waktu itu aja sih. Setelah itu nggak ada. Berarti kalau saya bisa ambil pesan moral ya dari cerita Mas ini, hormatilah aturan lokal. Meskipun kita tidak mencari hal tersebut. Kan tadi sebenarnya Mas itu dihadang oleh bapak yang mempunyai rumah sendirian itu ya? Iya, Bapak Suwarno, saya masih ingat. Oh, Bapak Suwarno namanya ya. Baiklah. Jadi intinya sekarang Anda sudah sembuh ya? Ya, alhamdulillah saya. Tidak ada gangguan sama sekali? Tidak ada. Terus Anda pernah mengalami hal mistis ini baru pertama kali atau
pernah mengalami sebelumnya? Belum pernah ya, cuma 1 kali itu aja sih. Kedepannya ini sama sebelumnya saya nggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Baik. Terima kasih Mas Robi telah berbagi cerita di channel kami. Ya, Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau apapun, dan saya berterima kasih banyak telah bercerita di sini. ya. Selamat petang. Selamat. Terima kasih sahabat mistis telah menonton video kami. Nantikan video-video yang pastinya akan lebih menyeramkan. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Apabila sahabat mistis mempunyai pengalaman yang menyeramkan, tolong tulis di kolom komentar.